Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 9 Januari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan yang dibacakan pada Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat Rasul Yohanes yang pertama masih berbicara soal kasih. Hari ini Yohanes menegaskan kepada kita, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudara-saudaranya. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Kasih yang dinyatakan kepada sesama merupakan bentuk kasih kepada Allah. Dan kalau demikian, maka ia lahir dari Allah dan akan mengasihi anak-anak Allah yang lain. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sedangkan dari bacaan Injil yang dikutip dari Injil Lukas bab 4 ayat 12 ayat 14 sampai 22a. Yesus masuk ke rumah ibadat. Kepadanya diberikan kitab yang ditemukan, yakni kitab Nabi Yesaya. Ia menemukan nas yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan setelah selesai membaca, ia kemudian menegaskan, pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang membenarkan dia, dan mereka juga terheran-heran atas kata-kata indah yang diucapkannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes terus berbicara soal kasih yang merupakan ciri khas Allah yang senantiasa mengasihi umatnya.
Hari ini Yohanes mau menegaskan kepada kita, kasih yang kita tunjukkan kepada Allah, yang kita berikan kepada Allah, hendaknya terwujud di dalam tindakan yang nyata, yakni mengasihi saudara-saudarinya. Karena mereka semua juga adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, ungkapan kasih yang paling konkret dan nyata adalah mengasihi sesama manusia sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Maka orang-orang yang menamakan diri sebagai anak-anak Allah harus mengasihi sesamanya, mengasihi saudaranya, mengasihi anak-anak Allah yang lain. Sudahkah aku mewujud nyatakan kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama? Kita mulai dari kasih kepada keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, dan demikian seterusnya. Orang-orang yang kita jumpai harus kita kasihi. Dari bacaan Injil terbukti bahwa nas kitab suci benar-benar terjadi. Ramalan para nabi terbukti. Yesaya sudah menubuatkan bahwa Roh Allah akan berada di dalam diri Mesias yang memberikan pengharapan menjadi kenyataan kepada orang-orang kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Ia menegaskan Sang Mesias akan memberikan pengharapan yang konkret kepada mereka, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pemberitahuan kepada tahun rahmat Tuhan. Dan itu terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, secara tidak langsung semua mengatakan, akulah yang dinubuatkan oleh Nabi. Orang-orang sakit sembuh, orang kelaparan bisa makan, orang mati dibangkitkan. Tindakan-tindakan Yesus menunjukkan kepenuhan nubuat para nabi, sehingga membawa sukacita bagi banyak orang. Secara tegas juga menegaskan orang-orang dikasihi dengan kasih yang luar biasa. Cintanya kepada Bapa diwujud nyatakan, ditunjuk nyatakan dengan cinta kepada mereka-mereka yang putus harapan. Yesus membawa kabar gembira bagi orang-orang yang kehilangan harapan. Maka sebagai anak-anak Allah, murid-murid Tuhan Yesus, kita pun diajak untuk mewujud nyatakan apa yang dikatakan di dalam Nabi Yesaya. Orang-orang yang putus harapan, kita berikan kembali harapan itu dengan berbagi, dengan menolong, dengan berperhatian. Mereka semua akan merasakan
kasih Allah yang kita wujud nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita mengasihi Allah dengan terwujud di tengah-tengah sesama kita, kasih kita kepada mereka. Semoga dengan demikian, akhirnya banyak orang yang sungguh mengalami kasih Allah lewat hidup, tindakan, dan karya-karya kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih itu yang kami ungkapkan lewat hubungan kami dengan Engkau diwujud nyatakan lewat tindakan kepada sesama. Semoga kami pun berani mencintai, mengasihi sesama sebagai bentuk pemberian harapan baru bagi mereka yang tersingkirkan. Kuatkan iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, yang kadang mandek, agar iman kami terus mengubarkan semangat kasih di dalam hidup kami. Semoga tindakan, karya, dan perbuatan kami senantiasa membawa kabar sukacita sebagai bentuk kasih kepada mereka-mereka yang terpinggirkan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk memecahkan, dan usahanya Engkau beri keberhasilan, agar mereka pun tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk terus-menerus memiliki pola hidup yang sehat, menjaga diri dari serangan penyakit-penyakit, agar kita tetap dalam keadaan sehat, hingga kita membantu orang lain juga dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan semua untuk terlibat dalam gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu dan karya, dan juga pemberian dana yang sungguh membuat gereja memberikan harapan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Gereja mampu untuk terus mewartakan kabar sukacita. Maka saya harus mengundang untuk terus-menerus ambil bagian dalam karya-karya gereja. Maka mari kita berikan talenta kita menurut kemampuan kita untuk pewartaan kabar sukacita. Kita mencoba menghadirkan nas Yesaya tadi di dalam hidup dan karya-karya kita setiap hari. Semoga kita semakin mampu menjadi anak-anak Allah yang terus-menerus terwujud di dalam tindakan kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.